Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 29 Kenapa kau menatap adik kecilku? Setelah itu, Guan Xilin hanya tinggal di samping Feng Jiu saat mereka diam-diam mendekati sekelompok orang itu. Pertama-tama mereka bersembunyi di balik pohon dan mengamati orang-orang itu sebentar dari jarak jauh, lalu dia menuntunnya untuk berjalan maju dengan berani. Dia mengira pengemis kecil itu sedang memikirkan suatu rencana untuk membuat orang-orang itu membawa mereka berdua, dan dia tidak menyangka bahwa anak itu akan menuntunnya untuk berjalan melewati sekelompok orang di samping. Pengemis kecil itu tidak mengatakan sepatah kata pun, dia bahkan tidak melirik ke arah orang-orang itu. Namun, orang-orang itu langsung waspada saat melihat dua orang yang tiba-tiba muncul. Pemimpin itu diam-diam mengamati mereka sesaat sebelum ia mengendurkan kewaspadaannya. Karena kultivasi kedua orang itu tidak terlalu tinggi, mereka tidak menjadi ancaman bagi mereka. Namun pada saat yang sama, dia mendengar orang-orang sukunya berteriak kaget. Tuan ketiga, itu sekawanan serigala. Karena teriakan itu, 30 hingga 40 orang yang sedang duduk beristirahat tiba-tiba berdiri dengan waspada. Pada saat itulah Feng Jiu yang sudah berjalan jauh di depan berteriak kaget setelah mendengar teriakan pria itu. Apa? Kawanan serigala? Di mana? Di mana? Teriaknya gugup, seraya menyeret Guan Xilin mundur ke sisi para pria itu. Siapa kalian berdua? Apa kalian berdua yang memancing kawanan serigala itu ke sini? Seorang pria paruh baya berteriak, menatap mereka dengan marah. Bagaimana mungkin? Dia menatap balik ke arah mereka dan berkata, itu serigala. Bukan anak kucing. Bagaimana mungkin kita bisa membuat mereka mengikuti kita ke sini? Lagi pula, jika kita tahu sebelumnya bahwa serigala sedang membuntuti kita, kita pasti sudah lari menyelamatkan diri. Kenapa kita masih berjalan santai? Old Six, jangan terlalu gegabah. Menjaga kewaspadaan kita seharusnya menjadi hak prerogatif kita saat ini. Pemimpin pasukan itu berkata dengan suara tegas. Itu adalah sekawanan serigala abu-abu yang ganas dan mereka sangat cepat dan lincah. Semua orang berhati-hati. Feng Jiu melihat seluruh tim pria itu secara sistematis membentuk lingkaran pelindung di sekelilingnya, dengan beberapa pemuda dan pemudi yang lebih muda dan lebih lemah, baik laki-laki maupun perempuan di tengah. Dia menarik Guan Xilin untuk mendekati tim pria itu tetapi mereka tetap berada di tepi luar, dan tidak memasuki lingkaran pelindung. Bahkan saat itu, mereka ditatap dengan kejam oleh seorang gadis muda dari dalam lingkaran. Dasar pengemis kecil yang jorok. Sebaiknya kau menjauh dariku. Sepupu, jangan bersikap kasar. Seorang pemuda menegurnya, tampak sedikit tidak senang dengan perilaku manja dan kasar gadis itu. Dia melihat ke arah Feng Jiu dan Guan Xilin dan berkata dengan lembut, melihat kalian berdua tidak memiliki kultivasi yang tinggi, sebaiknya kalian berdiri di dalam lingkaran pelindung. Paman-paman dan tetua di keluargaku bersama para penjaga sangat terampil, dan sekawanan serigala yang berjumlah 10 ekor tidak akan menjadi ancaman besar bagi kita. Hahaha, benar juga. Hanya beberapa serigala ini saja sudah cukup bagi kita untuk sedikit meregangkan tubuh. Seorang pria berdada lebar dan kekar tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata pemuda itu, sambil mengayunkan kapak perkasa di tangannya. Hanya satu ayunan kapak perkasa ini akan mampu menjatuhkan salah satu dari mereka. Ketika mendengar kata-kata itu, pemimpin pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Banteng Baja, kita tidak boleh ceroboh dan meremehkan musuh setiap saat. Tetap waspada. Kita akan melawan serigala-serigala itu jika mereka menyerang kita. Ya. Lelaki kekar itu mengakui sambil tertawa sambil menatap serigala-serigala yang tidak terlalu jauh darinya. Dengan tatapan itu, ia tertawa terbahak-bahak sekali lagi dan berkata, Tuan ketiga, lihatlah serigala-serigala itu. Mereka bahkan tidak berani mendekati kita. Hahaha, mereka pasti ketakutan saat melihatku. Feng Jiu tidak dapat menahan diri dan sebuah tawa kecil lolos dari bibirnya ketika mendengar kata-kata narsis itu sebelum dia berkata kepada pemuda itu, terima kasih Tuan Muda. Kami baik-baik saja hanya dengan berdiri di sini. Nak, apa yang kau tertawakan? Apa kau pikir aku tidak mampu menakuti segerombolan anjing itu? Alis pria kekar itu terangkat dengan khawatir, wajahnya dipenuhi dengan rasa tidak senang saat dia menatap Feng Jiu. Feng Jiu bahkan belum sempat mengatakan sepatah kata pun ketika Guan Xilin di samping tiba-tiba menariknya kembali untuk berdiri di belakangnya. Dia membusungkan dadanya saat berdiri di depannya dan menatap balik ke arah laki-laki kekar itu, mengapa kamu menatap adik laki-lakiku?